Salam, salam sehat, dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan dengan buku nyanyian buku ND nomor 38. Paruak Mahar Bangani. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu telah datang. Sesungguhnya mereka menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami semakin bertekun selama-lamanya oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita puji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 581. Muliakanlah. Kita nyanyikan ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari hukum pertama sampai hukum keempat. Demikianlah hukum Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita sama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 167. Yesus menyambut tiap orang. Dalam bahasa Batak disebut dijakut Yesus do pardosa. Kita nyanyikan ayat 1 sambil jemaat kami undang berdiri. Yesus menyambut dia.
jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita datang ke hadapan Allah. Kita mengaku dosa-dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakan kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita kembali memuliakan Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 41, Hai Rakyat Kerajaan. Bahasa Batak disebut Paripeni Tuhata. Kita nyanyikan ayat 2. Hai insan yang berduka, rajamu terdekat, memberikan pertolongan kepada yang benar. Datanglah padanya bersama umat Tuhan, berdoalah padanya dengan penuh iman. Berita sukacita sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita, Minggu Advent pertama pada hari ini, yaitu yang tertulis di Lukas pasal 12, dimulai dari ayat 35 sampai ayat 40. Nanti di ayat 40 kita sama-sama membacanya. Kita baca secara responsorial. Demikianlah firman Tuhan. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Mari kita sama-sama di ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia kekar, karenalah manusia datang pada saat tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dengan buku Ende nomor 43. Padiri Rohamuna. Kita nyanyikan ayat 1. Hadiri rohamuna, kamu parohai, naung rodo tuamuna, pasai hondo sai, rusian ginjang do, manikir sidang olo, nina sahajol mau, ruain buat ronado. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar pembacaan warta jemaat sesuai dengan yang terlampir di acara kebaktian kita masing-masing. Bari tanah lumbu
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada kita semua, bagi yang beribadah di gereja dan juga yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar, yang saya bawakan, itu dapat menjadi pemberi semangat, harapan, membangkitkan motivasi terlebih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bawakan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-24, dimulai dari ayat 7 hingga ayat 10. Demikian saya bacakan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan hal ini. Ada seorang prajurit, ketika ia dipercayakan untuk menjaga dan mengawal tanda-tanda kebesaran negara, misalnya bendera pusaka, atau naskah proklamasi dan sebagainya, tentunya dia sangat bangga dan bertekad untuk melakukannya dengan baik. Demikian juga dengan Raja Daud. Dia merasakan bahwa Tuhan Allah Israel berperang bersama dia. Dan dia berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Lalu kemudian memindahkan tabut perjanjian yang sebelumnya itu dikuasai oleh bangsa lain. Dia pindahkan itu, dia rebut kembali, dan dia pindahkan ke Yerusalem, tempatnya semula. Segala persiapan dibuatnya. Kereta baru, kereta perang disiapkannya. Kereta untuk membawa tabut suci, tabut perjanjian juga disiapkannya dalam kekudusan. Agar tidak sembarangan orang menyentuh tabut tersebut. Dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Daud. Itu bisa kita baca kisahnya dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Dan tidak heran dengan kebanggaannya ini mengiringi tabut Tuhan, tabut perjanjian, kembali ke Yerusalem, dia dengan bangga. Dan kebanggaannya itu, dia menggubah suatu mazmur yang diciptakannya untuk nyanyian sorak-sorai bagi Tuhan Allah Israel. Mazmur itu adalah mazmur yang kita baca tadi. Jikalau kita membaca mazmur ini, maka kita harus membayangkan bahwa tabut perjanjian tersebut sedang diangkut menuju Yerusalem, dan puji-pujian itu dinyanyikan oleh sekalian orang banyak, yakni lagu yang diciptakan khusus oleh Raja Daud. Bicara tentang tabut perjanjian dalam perjanjian lama berarti berbicara tentang kehadiran Allah. Di mana ada tabut perjanjian, di situ Allah hadir. Sebab tabut perjanjian adalah tanda atau simbol kehadiran Allah. Melihat tabut itu berarti menyaksikan kehadiran Allah. Sesuatu yang menggetarkan secara spiritual memang. Tetapi juga ada beban khusus secara psikologi. Semua kondisi ini bercampur aduk lewat mazmur pujian ini. Perhatikanlah isi mazmur ini. Ia mendefinisikan siapa Tuhan Allah Israel
yang sedang ia hantar, yang disimbolkan oleh tabut itu. Kalau kita membaca lengkap pasalnya yang ada ini, dari ayat sebelumnya sampai dengan ayat terakhir, tabut perjanjian itu sambil diangkat, mazmur ini dinyanyikan. Mazmur ini didasarkan pada pertama, Tuhan itu adalah pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Sebab dialah yang menciptakan semuanya. Kedua, kekudusannya hanya dapat didekati oleh orang-orang yang menanyakan dan mencari dia, yakni mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak terkotori oleh keinginan dosa, yang lurus jalannya tanpa tipu muslihat dan tidak berdusta. Yang ketiga, mazmur ini juga disisipkan suatu pengajaran tentang janji Allah, bahwa mereka yang memenuhi kriteria layak mendekati kekudusannya akan menerima berkat dan keselamatan daripadanya. Saudaraku, setelah menjelaskan siapa Tuhan menurut mazmur ini, yaitu Allah Israel yang akan datang ke kota kudus Yerusalem dan menguraikan tentang siapakah yang layak untuk menyambutnya, maka selanjutnya pemazmur melalui nyanyian pujian ini menghimbau agar umat menyambut kehadiran Tuhan, sekaligus memberikan gambaran bagaimana seharusnya menyambut kehadiran Tuhan itu, dengan mengatakan, siapakah dia yang datang itu? Tuhan Allah Israel. Siapakah dia? Dia adalah Raja kemuliaan. Demikianlah pemazmur menyebut tentang Allah, bahwa Allah harus dipandang sebagai Raja. Raja pasti mulia. Tetapi jika disebut bahwa Raja itu adalah Raja kemuliaan, maka itu bermaksud hendak menyebut bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Bagaimana menyambut Raja kemuliaan itu? Pemazmur memberikan dua cara secara berurutan yang diulang pada ayat 7 dan ayatnya yang ke-9. Dan cara menyambutnya adalah dengan perkataan angkatlah kepala, dan perkataan terangkatlah pintu yang berabad-abad. Apa maksud dari kalimat-kalimat itu? Kita mau lihat satu persatu. Pertama, perkataan angkatlah kepala. Secara latar belakang, Yerusalem sebelum menjadi ibu kota kerajaan Israel, wilayah itu dikuasai oleh bangsa Filistin. Umat Israel menjadi bulan-bulanan Filistin pada waktu itu. Mereka ditindas suka-sukanya bangsa Filistin terhadap orang Israel. Sehingga orang Israel bagaikan orang yang kalah. Demikian kepalanya tertunduk penuh dengan kepedihan. Namun ketika raja di atas segala raja datang, yakni Raja kemuliaan, maka mereka yang sedang menyerah, yang sedang tertunduk dalam kekalahan, yang terpuruk pada kondisi tidak mengenakan, yang diminta untuk berkabung, tetapi sekarang disuruh, angkatlah kepalamu. Mengangkat kepala, tanda kemenangan ketika Raja kemuliaan itu datang. Hal ini bermakna menyambut kehadiran Raja kemuliaan seharusnya dilakukan dengan girang, tanpa ragu, dengan optimisme yang tinggi, harapan yang pasti, sebagaimana simbol kepala ditegakkan. Sukacita kemenangan harusnya menjadi warna khusus cara menyambut kemuliaan sang raja di atas segala raja itu yang akan datang
kepada bangsa itu, terlebih kepada kita pribadi-pribadi. Tidak ada kepedihan. Yang ada adalah kepastian dalam kemenangan. Mengapa? Sebab yang datang itu adalah pribadi yang jaya perkasa, yakni Tuhan yang berkuasa dalam peperangan. Saudaraku, kalau kita melihat dari bagian pertama ini, apakah ada yang membuat kepalamu dan kepalaku tertunduk dalam kehidupanmu? Apakah engkau merasa menyerah? Apakah tidak ada optimisme lagi dalam dirimu? Apakah harapanmu pudar? Apakah engkau gundah gulana? Mazmur ini mau mengarahkan, kemarin engkau terhimpit, kemarin engkau dijatuhkan semangatmu, kemarin engkau merasa tidak ada harapan, tetapi Tuhan yang gagah perkasa mau datang kepadamu. Tuhan sang pemenang, pemenang atas segala peperangan. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, dia mau datang. Dia mau mengatakan kepadamu dan kepadaku, angkatlah kepalamu. Ketika Tuhan mau datang, maka kita mau diarahkan kembali kepada Tuhan sang pemenang itu. Angkatlah kepalamu, bangkitkan semangatmu, optimismu, harapanmu, jangan pernah menyerah, karena Tuhan itu di atas segala-galanya, dia mau datang, dia memberikan kemenangan kepadamu dan kepadaku. Itulah yang pertama mau kita lihat, bagaimana kita mau menyambut Advent ini, mau menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau dan aku percaya Tuhan itu perkasa, dan dia akan memberikan keperkasaannya, kekuatannya kepadamu dan kepadaku, maka hatiku dan hatimu itu harus disiapkan. Jangan loyo, jangan putuskan harapanmu, karena tangan Tuhan akan bekerja, akan berkuasa atasmu, dan akan menyelamatkanmu, membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Engkau akan merasakan kesegaran, kesejukan ketika Tuhan itu datang. Oleh sebab itu, Advent ini adalah persiapan hatimu dan hatiku. Yang kedua, yang mau kita lihat, perkataan terangkatlah pintu. Pintu apakah itu? Tiap orang atau rombongan yang akan memasuki suatu kota wajib berhenti sejenak untuk menunggu pintu gerbang kota terbuka sebagai tanda bahwa rombongan itu diterima. Menariknya, pemazmur menggunakan kalimat seru sebagai tanda perintah agar mereka segera masuk. Dan bunyi perintah itu mengatakan, terangkatlah pintu-pintu yang berabad-abad. Dia memerintahkan pintu-pintu yang sudah ada berabad-abad di situ untuk terangkat. Bukan mengatakan terbuka, tapi terangkat. Itu menunjuk kepada makna, kalau saya mau mengatakan, hilangkan pintunya. Tidak usah pakai pintu lagi. Kalau disuruh buka pintu, berarti pintu masih di situ. Tapi kalau disuruh terangkatlah, angkatlah, bongkarlah, keluarkan pintu itu. Tidak usah pakai pintu lagi. Berarti itulah artinya, hilangkanlah pintunya. Tidak usah memakai pintu lagi. Apa maknanya? Selebar apapun pintu yang kita persiapkan untuk menyambut Tuhan, tidak akan sanggup terbuka lebih lebar lagi untuk menyambut Raja kemuliaan yang maha besar itu. Tidak ada satupun pintu yang bisa kita persiapkan dalam hidup kita yang mampu menjadi jalan masuk bagi Tuhan. Pintu-pintu yang kita sediakan secara manusia tidak akan sanggup menandingi besarnya kemuliaan Tuhan Allah Israel yang maha mulia itu. Pintu-pintu yang dibangun oleh tangan-tangan manusia tidak cukup layak untuk menyambut dan mempersilahkan masuk Tuhan Allah yang maha agung itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud memulai Mazmur ini dengan memperkenalkan siapa Tuhan Allah Israel itu. Perhatikanlah bahwa yang menang perang itu adalah Raja Daud. Maka seyogyanya yang dielukan ketika memasuki kota adalah raja yang menang perang. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Nama pribadinya tidak disebutkan ia sama sekali. Sebaliknya ia hanya menyebut nama Tuhan Allah Israel.
dan memberi pengakuan bahwa raja itu bukan Daud, tetapi Allah, yakni raja di atas segala raja. Kita mau melihat seharusnya yang menjadi fokus kita, apapun alasannya, adalah Tuhan. Fokus pemuliaan, fokus pemujian sebenarnya adalah Tuhan. Walau kita yang membawakan. Tetapi, baiklah jangan sedikit pun mengambil hak Tuhan ini. Kalaupun Anda dan saya diberikan kesempatan untuk dipakai sebagai tangannya, menunjukkan kuasanya, atau mengkhotbahkan firman-Nya, dan kita diterima dengan baik, kita dinilai baik oleh orang-orang yang mendengar kita, orang-orang yang merasakan buah tangan kita, pekerjaan kita. Tapi ingatlah, justru karena itu kita yang dipakai oleh Allah, Allah bekerja melalui kita. Sesungguhnya yang berhasil itu sebenarnya bukan kita, tapi Allah lah yang sudah berhasil memakai kita dalam berkarya melalui apa yang bisa kita kerjakan. Berarti fokusnya adalah itu semua adalah karena Allah. Jangan salah fokus. Kita yang mau dipuji, sebenarnya Tuhanlah yang seharusnya dipuji. Ini juga menjadi perenungan kita satu persatu. Hanya Dialah yang layak ditinggikan dan diagungkan, dan bukan kita. Kalau Tuhan tak bekerja melalui kita, apa sih yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita perbuat? Kalau Tuhan meninggalkan engkau, apa yang bisa kau perbuat ketika Tuhan meninggalkan engkau? Tak ada sama sekali. Aku dan kau bisa ada sampai saat ini karena Tuhan masih menuntun langkahku dan langkahmu, menuntun tanganmu dan tanganku, maka kita bisa berjalan menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya kita terus-menerus berharap Tuhan menuntun langkah kita, karena kita tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpa penyertaan Dia. Supaya kita mampu menghadapi semuanya, kita mau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. So, berarti hanya gara-gara Tuhanlah semuanya ini ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup ini seharusnya juga melalui pengakuan bahwa Dialah Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja. Sehingga tahta hati kita pun singgasananya adalah juga milik Tuhan. Dialah yang harus bertahta dalam hati kita dan bukan diri dan ego kita. Walau kita sering dikalahkan oleh diri dan ego kita. Tetapi melalui kesempatan Advent ini, kita mau diingatkan dan mau dirubah kembali. Seharusnya Tuhanlah yang bertahta dalam diri kita. Karena apapun itu, keberhasilan ataupun segala sesuatu yang terjadi, itu karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka kita diharapkan, bertahtalah, biarkanlah Tuhan bertahta dalam hati kita. Di sisi lain, menyambut Tuhan itu harusnya juga dengan kegirangan. Siapapun yang sedang alami kekalahan, tanda kutip kekalahan, harusnya dengan kehadiran Sang Allah perkasa dalam peperangan kehidupanmu dan kehidupanku, juga kehidupan bangsa itu, kondisinya menjadi berubah, yakni mari kita bermental sebagai mental pemenang. Jika Allah hadir, sambutlah dengan kemenangan, angkatlah kepala sebagai tanda siap mengalami kehadirannya. Yang ketiga, tidak ada yang layak menandingi kemuliaannya. Gerbang yang berabad-abad adalah simbol telah banyak pengalaman, acap kali berguna dan diperlukan, kehadirannya dibutuhkan, dan lain sebagainya. Kehebatan gerbang penyambut tamu ini dipandang tidak layak menyambut kehadiran yang maha mulia itu. Pemahaman ini juga seharusnya menjadi pemahaman kita bersama orang percaya. Bahwa kita masih bisa melayani Dia, itu karena Tuhan melayakkan kita. Kita masih bisa memuji namanya, itu pun bukan karena kita layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Kita masih bisa beribadah, itu bukan karena kita bisa berkorban waktu, mengatur waktu, dan sisihkan tenaga ekstra untuk datang bersekutu. Tidak sebenarnya. Kita bisa bersekutu karena Ia, Tuhan, layak untuk menerima
persekutuan kita, dan kita dilayakkan untuk datang menyambutnya. Dan keempat, manusia boleh mencoba menolak Raja Kemuliaan, sebagaimana dulu kedatangannya yang pertama telah ditolak. Dalam Yohanes 1 ayat 11 dicatat bahwa mereka juga menyalibkan dia, Matius 17 ayat 22. Tetapi kali ini dia akan datang sebagai Raja Kemuliaan yang berdaulat dan berkuasa penuh. Dia akan meminta tanggung jawab dan kesiapan kita. Siapakah yang dapat bertahan di hadapannya ketika dia datang? Itu sebabnya epistel pembacaan firman sebelum khotbah tadi mengarahkan bahwa kita harus bersiap-siap karena Tuhan akan datang. Dia akan datang, tidak kita ketahui waktunya kapan, tetapi diharapkan untuk bersiap-siap kapanpun dia datang. Apa yang harus kita persiapkan? Seperti tadi yang telah dijelaskan, mari persiapkan hati kita. Hati kita menjadi lebih baik, lebih baru. Dan khusus untuk momen Advent ini, bagaimana Advent ini, Advent pertama sampai dengan keempat, itu adalah proses liturgis untuk mempersiapkan hati kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, untuk mengingat bagaimana Tuhan yang datang secara kemanusiaannya kepada kita. Maukah engkau menyambut dia dalam hatimu? Dan yang kedua, menyambut dia yang datang dalam kemuliaannya kelak. Tak tahu kita kapan dia akan datang, tapi biarlah hari-hari kita ini, tahun-tahun yang masih bisa kita jalani, matahari yang masih bisa kita lihat, yang masih bisa kita nikmati, hidup yang masih bisa kita jalani, itu menjadi sarana untuk kita mempersiapkan hati kita. Kapanpun engkau datang ya Tuhan, dalam kemuliaan-Mu, untuk menjemput aku, menjemput keluargaku, untuk menjemput semua makhluk di dunia ini, untuk menghadap tahta kemuliaan-Mu, biarlah aku datang dalam kesiapan. Itu sebabnya dalam HKBP ada doa yang sering dikumandangkan. Ale Tuhan, molutuk pe alapom mu au bornginon, sai padau mau sian hamatian na topu. Itu ada tercatat, ya, dan sering didoakan oleh orang-orang sebelum tidur. Kenapa harus dijauhkan dari kematian yang tiba-tiba? Supaya kita berharap sebelum kita mati, kita sempat untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kita. Tuhan tak pandang seberapa banyak dosamu, tetapi kalau Tuhan masih berikan kesempatan hanya 10 detik saja untuk berdoa, untuk mengatakan kepada Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, dan kita dijemput Tuhan dalam kemuliaannya, biarlah engkau dan aku dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah harapan orang-orang percaya. Saudaraku, kedatangannya itu pasti akan datang. Kapan? Kita tidak tahu. Tetapi tujuan kedatangannya untuk menyatakan kemuliaannya yang mulia itu, kerajaannya. Oleh sebab itu, mari kita waspada dan persiapkanlah diri kita masing-masing. Jangan sampai Anda, saya ditolak kehadirannya dalam sorga itu karena kedapatan tidak bersiap. Kiranya ini juga menjadi arahan kepada kita untuk membuka hati selebar-lebarnya, menyingkirkan segala penghalang-penghalang yang datang dari diri kita, supaya Tuhan dapat leluasa untuk bertahta, untuk merajai, untuk mengarahkan Anda dan saya dalam menjalani kehidupan yang mungkin saja kehidupan ini tidaklah mudah untuk dijalani, penuh aral merintang. Tetapi di situ Tuhan hadir bersama-sama Anda dan saya. Kiranya engkau dan aku terberkati dalam khotbah ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih ya Tuhanku Yesus pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu seperti hamba-Mu Daud, dia bersorak bergirang, dia bersiap untuk menghantarkan tabut Tuhan memasuki kota Yerusalem. Biarlah juga kami Tuhan, kami bersiap untuk menerima masuknya Tuhan bersinggasana dalam hidup dan kehidupan kami. Karena kami tahu, apapun itu yang ada dalam kehidupan kami tidak bisa terlepas dari Tuhan. Kami tahu, kami bukanlah orang baik, kami penuh dengan segala dosa. Tetapi Engkau melayakkan kami datang ke hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan, menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Kalau Engkau akan datang kepada kami,
biarlah kami bersiap, karena Engkau menjanjikan yang terbaik daripadamu. Kalau ada jemaatmu yang mungkin merasakan kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan dia pada saat ini bersedih, Tuhanlah yang memasuki hatinya. Engkau membangkitkan harapan, membangkitkan semangatnya. Kalau ada yang merasa kehilangan, Engkau yang membuat dirinya penuh dengan harapan kepastian bahwa Tuhan akan berbuat yang terbaik, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Hari besok akan lebih baik daripada hari ini. Kalau ada yang merasakan sakit penyakit dalam tubuhnya, Tuhanlah membangkitkan semangatnya. Kiranya tidak berputus asa, karena masih ada harapan, yaitu harapan dalam Tuhan yang kami percaya. Supaya melalui Advent ini, kami dibangunkan kembali arti dari bertuhan, yaitu mempersiapkan hati. Tuhan kami yang perkasa, itu mampu berbuat yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus, kiranya sampailah doa kami ke dalam tangan-Mu, dan berkatilah kami semua yang ada pada saat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkanlah setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang-orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu, dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan yang kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.